Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,48% ke angka 6.779. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya masih naik 200% lebih dan saat ini terlihat masih terus ada akumulasi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MDKA. MDKA hari ini masih turun 0,23% ke harga 4.290. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak turun, MDKA masih terbentuk candle hijau. Kemarin juga turun tapi terbentuk candle hijau. Dan jika kita perhatikan, saat ini trennya masih sideways dan masih berada di atas support EMA 50 di harga 4.210 dan support EMA 150 di harga 4.150. Jadi secara tren MDK saat ini menurut saya masih oke trennya. Dan jika kita lihat dari bulan Oktober, trennya sebenarnya masih bergerak tren. Dan untuk resisten memang bisa kita lihat masih di 4.500. Resisten ini lumayan kuat karena beberapa kali menyentuh harga 4.500, MDK gagal break dan turun kembali menuju garis EMA 50. Dan garis MACD juga terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa laba bersih MDKA melesat 200% lebih. Selain laba bersih kuartal 3 yang naik tinggi, pendapatan MDK juga meningkat 140% dibandingkan tahun lalu. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak turun, masih ada sedikit akumulasi, asing juga terlihat masih terus akumulasi saham MDKA. Dan bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, MDK menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih oke, masih ada akumulasi dan laporan keuangan kuartal 3 aja juga masih oke. Tapi untuk entry sebaiknya kalau bisa dapat di sekitar harga 4.200 sampai garis EMA 50 di sekitar harga 4.210 sampai 4.220 akan lebih oke. Karena hari ini juga sempat turun mendekati garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu dan tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila bisa mendapatkan di sekitar harga itu, menurut saya akan lebih baik. Dan hold saja menurut saya selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade atau trading jangka pendek di 4.400 sampai 4.500 untuk trading jangka pendeknya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham UNTR yang hari ini naik 1% lebih ke harga 26.850. Bisa kita lihat di grafik, secara tren jangka menengah UNTR saat ini memang trennya masih bergerak sangat downtrend. Setelah turun di bawah garis EMA 50 150. Sebelumnya bisa kita lihat UNTR sempat rebound dari support 28.000 tapi berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 150 gagal break dan satu masih melanjutkan penurunan. Tapi 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat UNTR masih bertahan di support di sekitar harga 26.500. Support ini juga pada bulan Juli bisa menahan penurunan UNTR, setelah berhasil rebound. Tapi saat ini UNTR masih bertahan, belum rebound dari supportnya. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak sideways. Untuk UNTR bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat UNTR menurut saya masih bisa dipantau untuk coba entry di sekitar support di 26.500 apabila masih kuat berada di atas support ini. Dengan target take profit jangka pendek menurut saya di harga 28.000 atau hold saja selama support ini tidak terlewati. Tapi ingat, walaupun kita entry di support, secara tren UNTR saat ini trennya masih bergerak downtrend. Jadi pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata UNTR gagal bertahan di support ini. Karena apabila support ini terlewati, saya lihat UNTR masih ada potensi untuk lanjut turun ke harga 25.000. Jadi bisa hold selama support ini tidak terlewati dan pertimbangkan untuk take profit apabila memang resisten di 28.000 ternyata masih gagal ditembus UNTR. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Mayora yang bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 2.420 dan bisa kita lihat saham Mayora saat ini berhasil bertahan di atas support EMA 50. Jadi untuk tren jangka menengah
saham Mayora trennya saat ini sebenarnya masih bergerak uptrend. Karena setiap kali mendekati garis EMA 50, saham Mayora masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikannya. Dan saat ini jika kita lihat, saham Mayora memang masih kesulitan untuk break resisten 2500. Walaupun beberapa kali harga sempat ditutup di atas harga 2500, tapi candlenya ini candle tidak solid, sehingga ini bisa saja false breakout atau belum terkonfirmasi break. Satu, Mayora sempat turun dan hari ini sempat mengetes garis EMA 50 dan masih bisa rebound kembali. Jadi saat ini support di EMA 50 di harga 2350 masih bisa bertahan, dan support di 2400 juga masih belum terkonfirmasi break. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Untuk saham Mayora, jika kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini masih terlihat ada distribusi. Dan asing jika kita lihat malah 4 hari terakhir mulai masuk melakukan akumulasi, walaupun jumlah akumulasinya belum besar. Jadi untuk Mayora, apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah maupun harga atas, Mayora masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selama masih kuat di atas garis EMA 50, tren Mayora masih akan sideways cenderung uptrend untuk tren jangka pendeknya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa tunggu kembali di sekitar harga 2400 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Seperti hari ini sempat turun ke garis EMA 50 setelah berhasil rebound, baru entry atau beli di sekitar support 2400 apabila memang juga masih kuat berada di atas support ini. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari INDF yang bisa kita lihat hari ini masih naik 0,72% ke harga 7000. Jadi bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini INDF memang masih lanjut naik, tapi setiap kali menyentuh resisten di 7000 belum berhasil break. Tapi secara tren bisa kita lihat INDF saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 150. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan terus bergerak naik. Jadi INDF saat ini sudah mengikuti saudaranya yaitu ICBP untuk bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD saat ini mulai bergerak sideways setelah sebelumnya terus bergerak naik. Untuk INDF bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi, asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham INDF. Jadi dari data yang kita dapat, INDF menurut saya sangat menarik untuk di hold. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, walaupun dalam 1 minggu terakhir ini masih kesulitan untuk break harga 7000, menurut saya selama masih kuat di atas harga 6800, INDF trennya masih oke dan bisa di hold. Apalagi bisa kita lihat masih terus ada akumulasi. Sehingga potensi untuk break resisten 7000 masih sangat besar untuk lanjut naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di 7200. Apabila berhasil break 7000 dan menuju 7200, kita sudah harus hati-hati karena 7200 beberapa kali menahan penurunan dari saham INDF. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.